Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Dewi, NPM 2010190 dari kelas Zoom 8. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Java NetBeans 8.2. Pertama, kita klik aplikasi Java NetBeans 8.2. Kita tunggu. Setelah itu membuat project baru dan klik file, kemudian new project. Kita pilih Java, kemudian Java application. Next. Selanjutnya pada project name bisa kita ganti sesuai keinginan atau sesuai project yang akan kita buat. Di sini saya beri nama tugas Java. Kita pilih project location-nya. Di sini saya pilih E. Kemudian hilangkan centang pada create main class. Kemudian kita klik finish. Kita klik finish, kita tunggu sampai loading selesai. Kemudian akan muncul pada project di samping ini. Kita pilih yang tugas Java, kita klik yang tanda plus kecil itu, kita pilih yang short package, kita klik kanan, kemudian new, kita pilih JFrame Form, kita klik. Setelah itu akan muncul class name, kita ganti sesuai project yang akan kita buat. Di sini project saya untuk class name-nya saya beri nama penjualan barang. Penjualan barang. Selanjutnya kita klik finish. Kita klik finish. Jangan lupa untuk menambahkan library dengan pilih library, kemudian klik kanan add library. Kita cari yang MySQL JDBC driver. Kita cari, kemudian kita klik add library. Sudah selesai. Setelah itu kita mulai desain sesuai kebutuhan dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan label 1 untuk judulnya. Kita sesuaikan atau kita ukur, kemudian klik kanan edit text, ubah namanya menjadi penjualan toko Surya. Selanjutnya masih menggunakan label. Karena di sini kita butuh 5, maka kita butuh 5 label lagi. Caranya masih sama, kita cari di palet, kemudian kita seret ke bagian desain,
J label 3, kemudian ulangi cara selanjutnya J label 4, kemudian J label 5, setelah itu J label 6. Setelah semua label selesai, kita ganti nama atau edit dengan klik kanan, kemudian edit text. Nah, untuk J label kedua kita ganti kode. Langkahnya sama, masih sama, klik kanan, kemudian edit text, kita ganti nama. J label 4, klik kanan, kemudian edit text, kita ganti harga. J label 5, klik kanan, edit text, kita ganti jenis. Dan yang terakhir J label 6, kita klik kanan, edit text, kita ganti stok. Selanjutnya pada palet kita cari text file. Kita gunakan text file, kemudian kita sesuaikan panjangnya. Selanjutnya klik kanan, edit text, kita kosongkan saja. Untuk nama masih sama, pada palet cari text file. Ini berarti untuk nama J text file 2. Sesuaikan seperti di atas, klik kanan, edit, kemudian hapus. Harga masih sama menggunakan text file. Text file 3, kemudian sesuaikan. Kita klik kanan, edit text, hapus. Nah, untuk jenisnya kita menggunakan J combo box. Kita sesuaikan juga J combo box. Dan yang terakhir menggunakan J text file 4. Kita sesuaikan. Tarik, kemudian klik kanan, edit text, kemudian kosongkan. Setelah itu kita gunakan tombol bottom untuk membuat tombolnya. Kita butuh 6. Kita cari di palet, kita seret, kita buat 6 ya. J button, J button 3, kemudian J button 4, J button 5, kemudian J button 6. Setelah itu kita ganti namanya, klik kanan, edit text, simpan. Kemudian untuk J button 2, klik kanan, edit text, batal. J button 3, edit text, hapus. J button 4, klik kanan, edit text, cari. Kemudian untuk J button 5, kita edit text, kita klik ubah. Dan yang terakhir untuk J button 6, kita edit text, keluar, untuk tombol keluar. Nah, kita juga butuh tabel, jadi kita pada palet cari tabel. Kemudian kita sesuaikan sesuai keinginan, mau diperbesar atau diperkecil ukurannya. Letaknya terserah, mau di sampingnya atau di bawah tombol J button, bebas.
di sini saya taruh di sampingnya. Kemudian kita hidupkan exam terlebih dahulu sebelum membuat database. Exam pastikan sudah aktif. Kemudian kita buka browser, kita buat database baru. Di sini nama databasenya db_penjualan. Setelah itu kita klik buat. Namanya kita ketik barang. Jumlah kolomnya menyesuaikan pada desain, kita klik 5, kemudian kirim. Namanya pertama kode, INT jenisnya kita varchar. Yang kedua nama, jenisnya varchar. Yang ketiga harga, kita jenisnya masih sama varchar, kita buat varchar semua ya. Keempat jenisnya kita buat varchar. Jadi ini menyesuaikan dari desain yang kita buat sebelumnya di Java ya. Stok, kemudian kita pilih jenisnya varchar. Untuk panjang atau nilainya kita buat 100 semua. 100, 100, 100 dan 100. Dan untuk bagian kode kita indeksnya buat primary, jadi primary key-nya ada pada kode. Setelah itu kita kirim saja, kirim, kemudian klik simpan. Klik simpan. Nah, beginilah tampilannya. Kemudian kita klik jelajahi. Kemudian kita klik tambahkan untuk menambahkan atau menginput barangnya. Di sini kita coba, kita ketik A81, nama barangnya beras. Kemudian harganya 11.000. Selanjutnya untuk jenisnya berarti sembako. Stoknya di gudang ada 1 kintal. Setelah itu kita kirim. Nah, jika tampilan begini, kita klik jelajahi. Kita jelajahi. Nah, ini sudah muncul di sini tabelnya beras. Kembali lagi ke desain, kemudian kita masukkan source. Kita kopikan saja dari source yang sebelumnya sudah ada. Kalau kita copy, kemudian kita pastekan di baris nomor 6. Nah, sudah. Kemudian di bawah public class kita kopikan juga yang private connection koneksi. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawah baris public class baris nomor 16 ya. Kemudian untuk ini komponen kita kopikan saja juga dari mulai koneksi database, tampil data sampai tanda kurung kurawal. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawah ini komponen. Jangan takut ketika masih tanda seru, karena kita belum memasukkan database dan tampilannya belum diatur, jadi masih merah, masih tanda merah. Kemudian untuk agar tidak merah, kita tambahkan sort untuk tampil data dan koneksi database. Kita kopikan di bagian baris private file tampilkan data, kita pastekan sampai koneksi database.
Ini masih ada tanda pentung merah karena tanda kurung kurawalnya kurang. Nah, jika sudah ditambahkan maka sudah hilang semua. Kemudian untuk nama barang ini, select from barang, kita ambil dari database yang kita buat. Kita ambil datanya dari tabel barang, maka pada sortnya kita ganti barang. Kemudian untuk nama DB underscore penjualan ini sesuai nama pada DB yang kita buat sebelumnya, yaitu DB penjualan. Setelah itu kita masukkan source untuk keluar. Masukkan source, kita copy, setelah itu kita pastekan. Nah, sudah dipastikan, kita run, kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita run, kita coba keluar. Nah, berhasil. Ketika berhasil maka tulisannya seperti di atas. Kemudian kita untuk tombol simpan klik 2 kali, kemudian maka akan mengarah kepada baris simpan. Kita kopikan source kodenya juga, kemudian pada baris simpan kita klik 2 kali, kemudian kita pastekan. Sudah, kita run. Apakah jadi atau tidak, kita coba. Kita ketik A84 kodenya, kemudian namanya gandum, harganya kita buat 15.000. Nah, untuk jenisnya ini kita karena sembako jadi pilih sembako. Stoknya di gudang ada, kita buat misalnya 1,5 kuintal. Kita coba simpan. Ketika berhasil maka akan masuk ke dalam tabel. Nah, berhasil. Kemudian kita buat source untuk kode tombol batal. Sama prosesnya, klik 2 kali pada tombol batalnya, kita kopikan source-nya, copy. Setelah itu kita pastekan pada baris untuk batal, kita paste, kita rapikan biar sejajar, kemudian kita run, kita tunggu. Nah, kita coba mengetikkan A92, kemudian namanya sepeda gunung, harganya 2 juta. Setelah itu stoknya ada 15 unit, kita klik batal. Nah, jika berhasil sortnya maka tulisannya akan hilang seperti itu. Kemudian kita untuk tombol hapus klik 2 kali. Nah, kita pastekan semua kodenya sampai kurung kurawal. Nah, kita copy, kemudian desain, kemudian klik 20 kali pada hapus, kita pastekan pas pada baris untuk baris hapus ya, jangan sampai masuk
salah masuk kamar. Kemudian kita coba untuk running. Coba oh ya, kita jangan lupa untuk ganti jadi nama barang sesuai tabel kita yang sudah di body DB. Kemudian kita cek sudah, kita run. Untuk tabel cari kita sama tombol cari, klik 2 kali, kemudian pas tekan shortcode-nya sampai tanda kurung kurawal. Setelah itu kita pas tekan di baris cari. Nah, jangan panik kalau masih ada tanda merah seperti di layar, karena ini dia kebanyakan tanda kurung kurawalnya. Nah, ini sudah dihapus satu, sudah hilang, sudah. Kemudian kita coba run, apakah searchnya benar atau tidak. Kita run. Kita coba, kita klik misalnya kita motor beat nih, kita cari. Nah, ditemu, bisa, berarti berhasil untuk tombol cari. Kemudian kita klik tombol ubah, klik 2 kali pada tombol ubah, kita kopikan search untuk ubah. Sudah, kita copy sampai tanda kurung kurawal. Kita copy, kemudian kita pastekan pada baris. Nah, ubah ini klik 2 kali, maka akan mengarah pada baris ubah. Kita coba run. Kita coba di harganya, cari. Nah, di sini yang harus digunakan itu yang diubah berarti kodenya, yang lain, karena kode merupakan primary key. Nah, ini ketika semua short kodenya sudah dimasukkan ke masing-masing tombol seperti simpan, batal, hapus, cari, ubah, keluar, semua sudah jadi. Yes. Setelah itu jangan lupa untuk build. Kita tombol yang seperti palu ada sapunya itu kita build. Setelah proses build selesai, kemudian kita cari di penyimpanan kita, karena di sini saya nyimpennya di E, jadi di E, kemudian foldernya tugas Java, kita klik 2 kali, kita pilih disk. Nah, kita klik yang tugas Java. Nah, setelah di build, tugas Java ini bisa dioperasikan tanpa membuka aplikasi Java NetBeans, terkecuali yang penting examnya masih aktif. Nah, demikian tadi tutorial sederhana bagaimana membuat aplikasi sederhana menggunakan Java NetBeans 8.2. Selamat mencoba dan